Hai gengs, balik lagi di Arum Story. Gengs, apa yang kalian bayangin ketika dengar kata rawon? Pasti yang kalian bayangin tuh masakan khas Indonesia, yaitu daging sapi yang dicincang, yang dipotong-potong dengan kuah hitam yang seger banget. Tapi kali ini gue mau cerita tentang rawon yang berbeda, yaitu rawon Mbah Jiwo. Gimana ceritanya? Gaskeun, geng. Penduduk Probolinggo pada tahun 1992 pernah digegerkan oleh seseorang yang bernama Mbah Jiwo. Pada malam itu, penduduk desa Kandang Jati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur, sedang bersiap mau istirahat, geng, pada mau tidur, sudah malam soalnya. Tapi mendadak warga pada kaget, geng, karena di luar itu terdengar suara manggil-manggil nama Farida gitu, kayak Farida, Farida. Semua orang manggil nama Farida. Jadi, Farida ini adalah anak perempuan berusia 5 tahun, geng. Soalnya sampai lewat tengah malam itu bocah tuh belum pulang juga dari pengajian, yang mana biasanya jam 8 malam aja udah pulang gitu. Jadi otomatis dong orang tuanya tuh khawatir, panik, sampai berakhir dengan jerit tangis Pak Haryanto dan Eni Diningsih, yaitu kedua orang tuanya Farida. Tangisan ini pecah ketika ditemukan sang buah hati ini secara tidak sengaja, gengs. Pada saat Pak Kades lagi keliling ke setiap rumah tetangga untuk nyari Farida, dan pas banget nih lagi ngecek ke rumahnya Mbah Jiwo ini. Jadi Pak Kades pas keliling rumahnya, pas masuk dapur itu Pak Kades nyenggol baskom, lalu nyembul deh itu tangan anak kecil. Dan juga Pak Kades gak sengaja melihat sendalnya si Farida ini. Pak Kades kaget banget, shock, dan lalu mulai deh curiga sama Mbah Jiwo ini. Jangan-jangan Farida ini diumpetin gitu ya kan sama si Mbah Jiwo ini. Jadi saat itu Rabu dini hari, anak yang lagi lucu-lucunya ditemukan sudah berkeping-keping alias dipotong-potong di rumahnya Mbah Jiwo. Jasad bocah malang itu ditemukan secara tidak sengaja oleh Pak Kades Kandang Jati. Jasad Farida ini ditemukan di rumah Mbah Jiwo yang memang jaraknya tuh cuma 15 meter dari rumahnya si Farida. Gue bayangin sih 15 meter itu kayak cuman sebelahan kali ya, gengsnya, atau mungkin paling jauh pun kehalangin 1 atau 2 rumah gitu antara rumah Farida ini sama rumah Simbah. Mbah Jiwo ini ngeles, geng, saat ditanya-tanya, tapi akhirnya setelah dirayu, akhirnya ngaku deh tuh si Mbah Jiwo. Pengakuan yang begitu dingin dan tanpa rasa bersalah, gengs. Jadi bilangnya tuh gini, memang saya yang menyembelih Farida, kata Mbah Jiwo itu dengan nada tenang. Akhirnya dilaporin lah tuh Mbah Jiwo ke polisi. Dalam pengakuan si Mbah Jiwo sama polisi ini, di sorenya itu Mbah Jiwo ini dapat perintah dari suara gaib, yaitu suruh makan daging anak kecil, suruh menyembelih anak kecil gitu dagingnya untuk dimakan. Nah, suara bisikan itu tuh muncul lagi pas menjelang Isya, gengs, pas malamnya itu. Jadi pas bertepatan dengan pas si Farida itu pulang dari pengajian, gengs. Mungkin ini bocah tuh memang mampir main gitu ke rumah Simbah, karena kan memang biasanya juga sering main gitu. Jadi si Farida ini memang masih bisa dibilang cucunya, geng, sama si Mbah Jiwo ini. Biasanya kan kalau main di situ tuh suka dikasih nasi kering yang digoreng gitu. Farida dibujuk sama Mbah Jiwo untuk telentang aja di tanah, dan Farida tuh nurut-nurut aja, geng. Sampai kemudian pisau tajam diarahkan ke lehernya Farida sampai melukai Farida. Pas Farida bersimbah darah, Farida ini masih sempat nanya, gengs, "Mbah, kenapa aku dibunuh?" Dan suaranya ini udah lemah, gengs, karena memang udah kehilangan banyak darah gitu, gengs, digorok gitu, apa gimana tuh. Pas dengar Farida nanya kayak gitu nih, Simbah tuh malah makin menggila, gengs. Jadi Farida ini saat digendong, lalu keliling ke ruangan di rumahnya, lalu si Farida ini dibawalah ke kamarnya Simbah ini. Di situ Mbah Jiwo memenggal kepalanya Farida, lalu mengulitinya, lalu dipotong-potong menjadi 79 bagian, gengs. Selesai eksekusi itu kurang lebih sampai jam 10 malam, gengs. Lalu daging yang sudah dipotong-potong ini dicuci sama Simbah, lalu Mbah menyiapkan bumbu untuk memasak rawon, gengs. Semua potongan tubuh itu dicuci, lalu Simbah meracik bumbu rawon buat masak potongan tubuh yang tadi, gengs, yang udah dipotong-potong 79 bagian itu. Pokoknya saya bisa pesta sambil dengerin lagu dangdut. Begitu pernyataan Simbah tuh kepada polisi. Ada gila-gilanya ya Simbah ini. Gimana ceritanya? Coba dapat bisikan lalu nurut gitu loh. Suruh makan daging anak kecil lalu dimasak.
jadi rawon. Tapi ternyata bener gengs, menurut pemeriksaan si Mbah ini ternyata memiliki gangguan jiwa. Jadi ada cerita, sejak kematian kakaknya, kelakuan Mbah Jiwo ini berubah gengs. Kayak misal suka ngalangin atau mukulin ibu-ibu atau anak perempuan yang lewat depan rumahnya. Jadi kayak tiba-tiba aja gitu kayak suka ngamuk mungkin gitu ya. Sampai-sampai karena ulahnya tersebut, si Mbah Jiwo ini pernah dimasukkan ke bak mandi sama warga sekitar situ gengs. Lalu setelah beberapa penyelidikan, akhirnya polisi juga sudah menetapkan si Mbah ini memang memiliki gangguan jiwa. Ayahnya Farida tuh bilang gini, anakku boleh mati, tapi jangan dengan cara begitu sambil terisak nangis. Nggak kebayang sih gue jadi orang tuanya si Farida itu pasti hancur berkeping-keping tuh, nangis pecah. Ayah dan ibu Farida ini sampai mogok makan geng sampai beberapa waktu gitu karena keingetan dia melihat potongan tubuh anaknya itu yang mau dibikin rawon pada saat ditemuin di rumahnya Mbah Jiwo. Lihat anak sakit demam aja kita nih sebagai orang tua tuh nggak tega, sedih gitu. Apalagi ini anak yang memang masih usia 5 tahun gitu kan, lagi lucu-lucunya. Ada ya orang sesadis itu dapat bisikan, lalu didengerin tuh bisikan sampai mungkin bisikan itu berulang-ulang yang mendorong dia memang untuk ngelakuin itu. Suruh makan daging anak kecil, potong-potong, meracik bumbu, lalu mau masak tuh gimana gitu. Rawon gengs, anjrit. Untuk kasus Mbah Jiwo ini kan terjadi tahun 1992 gengs. Dan saat itu juga pemberitaannya tuh cuma di koran sama majalah, TV pun masih terbatas. Jadi gue nggak dapat kelanjutan lagi beritanya kayak gimana. Tapi menurut komentar netizen yang gue baca sih katanya Mbah Jiwo ini diperiksa sama polisi dan memang mengalami gangguan kejiwaan alias gila. Jadi kayaknya nggak diproses hukum gitu gengs. Jadi gimana menurut kalian? Gue udah nggak bisa lagi cerita ini, gue merinding gengs. Silakan teman-teman komentar ya di bawah. Oke, bye.